A. Pengertian dan konsep metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi dalam satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada pengumpulan harga pokok pesanan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah dan setiap pesanan dapat dipisah identitasnya, atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak atau tumpukan produk yang spesifik. B. Karakteristik biaya pesanan. 1. Sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. 2. Bentuk produksi tergantung dari spesifikasi pemesan. 3. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. 4. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. 7. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. C. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahwa baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Fil kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Syarat menggunakan metode harga pokok pesanan. 1. Masing-masing pesanan, pekerjaan, atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. 2. Biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung BBB dan BTKL dan biaya tak langsung. 3. BBB dan BTKL dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan, sedangkan BOP dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. 5. Harga pokok per satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 6. Untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. D. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. 1. Pencatatan biaya bahan baku atau BBB dibagi dua prosedur.
yaitu 1. Prosedur pencatatan pembelian bahan baku. 2. Prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukannya. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Diperlukan pengumpulan 2 macam jam kerja, yaitu 1. Jam kerja total selama periode kerja tertentu. 2. Jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upah. Di samping itu, perusahaan harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawan untuk mengerjakan pesanan. Masing-masing karyawan dibuatkan kartu jam kerja atau job time ticket. 3. Pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa pemakaian, persediaan spare parts, dan persediaan suplis pabrik. 3. Biaya tenaga kerja tak langsung. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Contoh, biaya penyusutan aktiva tetap. 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contoh, terpakainya asuransi dibayar di muka. 6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Contoh, biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik. 7. BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam hal rekening-rekening yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan keduanya diuraikan sebagai berikut. Di dalam neraca perusahaan dagang hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagangan, sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai perlengkapan pabrik. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur tercetak pada perhitungan harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, barang tersedia untuk dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih. Sedangkan pada perusahaan manufaktur diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. F. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen dalam 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain, tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. 2.
mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, manajemen memerlukan informasi total harga pokok pesanan yang akan diterima tersebut. Informasi total harga pokok pesanan memberikan perlindungan bagi manajemen agar dalam menerima pesanan perusahaan tidak mengalami kerugian. 3. Memantau realisasi biaya produksi. Jika suatu pesanan telah diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tertentu. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi tertentu menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. 4. Menghitung laba atau rugi dalam pesanan untuk mengetahui apakah suatu pesanan menghasilkan laba atau tidak. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Informasi laba atau rugi tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi sesungguhnya keluarkan untuk tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi tiap pesanan. 5. Menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan batang dalam proses yang disajikan neraca. Pada saat perusahaan dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan barang jadi dan harga pokok yang sampai dengan tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan pencatatan biaya produksi untuk setiap pesanan. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang telah selesai diproduksi. Namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Di samping itu, berdasarkan catatan itu pula, manajemen dapat menentukan harga pokok dari produk yang sampai dengan tanggal penyajian neraca masih dalam proses pengerjaan. G. Kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dalam hubungannya dengan pesanan tersebut, biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu.